Oke, selamat pagi semuanya. Di pertemuan hari ini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan PowerPoint, di mana kita akan membuat semacam video looping atau video pengulangan. Ya, jadi itu nanti kalau jadi bisa diekspor ke video, kemudian bisa jadikan sebagai screensaver. Ya. Oke. Hari ini yang pertama saya akan menunjukkan dulu beberapa contoh hasil yang sudah dibuat oleh teman kalian. Ini contoh yang paling simpel ya. Jadi ya, membuat cerita seolah-olah ada bapak-bapak ojek yang berjalan di taman. Seperti ini hasil lagi saya tampilkan ya. Nah, seperti ini. Atau ini contoh dari kelas yang lain, dia membuat cerita tentang kehidupan di Bikini Bottom. Nah, jadi dia punya cerita ya, ini warga Bikini Bottom sedang dikejar oleh meteor ya. Nah, itu bisa looping berulang-ulang terus teman-teman ya, jadi akan berlanjut terus. Nah, kayak gini. Nah, seperti ini ya. Oke. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembuatannya. Bagaimana cara pembuatannya? Oke, sekarang kita akan masuk. Yang pertama adalah kita siapkan dulu. Yang ini yang pertama ya. Yang pertama dan utama adalah teman-teman mesti mempersiapkan konsep. Ya, konsep apa yang akan kalian angkat? Teman-teman tentukan salah satu saja untuk dijadikan konsepnya. Jadi tidak perlu banyak slide, hanya cukup satu slide saja. Di mana slide itu nanti kalian tentukan dulu temanya atau temanya apa. Ketika kalian sudah menentukan tema, teman-teman nanti akan bisa mencari bahan-bahannya, lebih mudah mencari bahan-bahannya. Nah, misalkan nih saya akan mengangkat sebuah tema membuat taman, kehidupan di taman ya. Nanti ada anak yang atau olahraga, jogging. Kemudian ada mungkin nanti ada yang naik motor atau main layang-layang atau main jungkat-jungkit kayak gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Kalau kita sudah menentukan temanya, sekarang kita adalah bagian kedua yaitu mencari bahannya. Ini saya buat halaman baru ya. Nah, di halaman baru ini saya pindah atas saja. Halaman baru ini kita akan ubah layoutnya. Karena kita tidak membutuhkan tulisan sama sekali, maka layout kita ganti menjadi blank. Oke ya, layout sudah menjadi blank. Setelah itu kita akan cari backgroundnya terlebih dahulu. Mari kita buka di internet. Nah, kita cari gambar, misalkan background taman. Nah, mana yang cocok kita cari dulu. Bentar, kita cari ya. Oh, atau mungkin ini Jalan Raya Niwe ya, kita pakai. Oh, bentar, belum tak ganti ukurannya besar. Nanti salah ukurannya, kita ubah besar. Oke, kita cari. Nah, semisal ini ya, tamannya ini, semisal ini. Nanti di sini kita akan bikin ada anak jogging ke sana ke sini gitu. Oke, kita akan simpan gambarnya. Sudah. Oke, sekarang masuk ke teknik cara memasukkan ke dalam background ya. Teman-teman mungkin ada yang terbiasa dengan cara gimana di sini ya. Ini taman ya. Ini kalian bisa tarik gini kan, biasanya seringnya kan gini. Nah, tarik gini kan. Nah, ini bisa teman-teman, tetapi nanti takutnya adalah ketika kita memainkan animasinya nggak sengaja kita keklik atau kegeser kayak gini. Nah, maka dari itu saya menyarankan untuk memasukkan background dengan cara seperti ini. Masuk ke desain, kemudian format background. Ini versi 2019 teman-teman PowerPoint yang saya gunakan. Kalau teman-teman menggunakan versi yang lama, itu di pojok bawah sini itu ada anak panah ke bawah. Jadi masuk desain, kemudian bagian format background, pojok sini itu ada anak panah ke bawah. Nah, itu kalian bisa klik di situ. Nah, kalau yang versi 2019 tinggal klik yang di sini. Klik. Kemudian nanti munculnya sama. Kalau yang di versi bawahnya itu munculnya di tengah sini, kalau ini muncul di sini. Tinggal pilih picture.
atau tekstur file. Nah, kemudian nanti kita tinggal upload di sini. Oke, tinggal cari filenya ya. Oke, backgroundnya sudah, tinggal di close. Nah, bedanya apa? Bedanya di sini coba. Nah, kita klik nggak akan kegeser teman-teman. Ya, kita klik apapun nggak akan kegeser. Kenapa? Karena masuknya melalui background tadi. Oke, sekarang kita akan mencari bahan untuk bergerak ke kanan dan ke kiri. Nah, itu sebenarnya adalah animasi GIF. Apa itu animasi GIF? Mungkin teman-teman ada yang tahu. Animasi GIF adalah gabungan dari beberapa gambar yang berhubungan sehingga ketika diulang-ulang maka seolah-olah gambar tersebut bergerak. Semisal kita lihat bapaknya ini. Nah, lihat di sini. Ini sebenarnya adalah gabungan mungkin kalau saya rasa 3 atau 4 gambar ya di sini ya. Jadi ketika bapaknya itu motornya di bawah kemudian ke atas. Nah, seolah-olah sama rodanya ini bagian ini ada 2 gambar. Ini kan 2 gambar yang diulang-ulang. Dari roda kan kelihatan. Nah, itu hanya perulangan gambar yang sama ketika diulang-ulang dengan kecepatan yang stabil dan 2 gambar tersebut urutannya juga sama berurutan seperti itu, maka seolah-olah ini bergerak. Nah, itulah yang dinamakan animasi GIF. Jadi gabungan beberapa gambar yang dimana ketika dijadikan atau digerakkan secara kontinu menghasilkan pergerakan yang seolah-olah seperti ini. Nah, kemudian bagaimana cara mencarinya? Teman-teman di internet juga banyak. Nah, ini agak lama ini kita cari bahannya di internet. Misal tadi kita cari berlari gitu ya. Berlari, animasi berlari. Dikasih titik GIF. Jadi itu formatnya GIF. Nah, selain GIF kita harus mencari yang transparan. Kenapa? Kalau nggak transparan backgroundnya nanti jelek. Atau teman-teman membuat sendiri boleh, atau misalkan cari di aplikasi sumber yang lain juga boleh. Misal ini gerak nggak? Oh, ini bergerak tapi ada halangannya, jadi kita nggak bisa pakai. Misal ini, nah ini bisa bergerak kan? Nah, kita bisa pakai ini, kita simpan. Oke, mungkin tambah satu lagi. Oke, kita sudah punya 2 gambar dulu aja teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa mempraktekkan yang lain dengan lebih banyak gambar. Oke, sekarang caranya adalah kita kecilkan dulu di sini. Ya. Kemudian ini saya videonya saya pindah dulu aja, bentar ya. Nanti enggak tutupan. Bentar, saya pindah video saya dulu. Oke, nah tadi saya ngecilkannya di sini ya, nih buat ngecilin sama besarin halamannya nih, nanti ketutupan video saya. Nah, sekarang kita akan masukkan gambar tadi, pakai insert, kemudian picture. Tadi kita cari yang laki-laki dulu nih aja. Nah, ya ini kan bergerak kan teman-teman. Kita atur proporsionalnya dengan bangku kira-kira seberapa? Apakah cukup? Oh ya, kira-kira segini. Oke. Ini kalau mungkin di versi PowerPoint yang bawah GIF-nya nggak bergerak dulu ya teman-teman, jadi nggak usah takut loh Pak, punya Pak Noven bergerak, punya saya nggak. Tenang aja, tidak semuanya bergerak, tapi nanti kalau tadi downloadnya benar format GIF, ketika ditampilkan F5 atau di slow kan, di show kan, itu akan bergerak kok. Nah, sekarang kita akan tarik dia keluar sini, teman-teman. Kita tarik keluar supaya nanti dia bisa jalan ke sana. Oke, caranya gimana, Pak? Caranya ini, setelah kita atur posisinya, kita atur besar kecilnya, kemudian kita tarik keluar, kemudian kita akan memasukkan animasi, masuk di animation. Nah, animation, kemudian pilih yang animation pen. Ini kita klik, nanti akan muncul di sini. Animation pen-nya muncul di sini, ya kan? Nah, kalau sudah muncul di sini, kita tinggal add animation ini, atas ini ya, add animation. Klik. Nah, di sini ada hijau, ada logo kuning, logo merah sama motion pad. Apa itu, Pak?
Kalau logo hijau itu berarti untuk in-nya ketika masuk. Kalau ini yang kuning itu berarti selama dia tampil di slide itu dia ngapain gitu. Kalau merah itu untuk exit-nya. Nah, karena kita hanya membutuhkan dia bergerak ke kanan, maka kita membutuhkan pakai yang motion pad. Di sini ada land, ada turn, ada shape, ada loop, atau custom. Nah, kalau custom kita bisa ngutak-ngatik arah pergerakannya. Oke, saya pakai yang more motion pad ini aja ya, paling bawah. Kenapa? Di sini sudah disediakan kanan, kiri, atas, bawah, jadi kita nggak perlu narik lagi. Nah, karena mau gerak ke kanan, maka kita pilih yang right. Oke, nah nanti akan gerak seperti ini ya. Nah, nanti akan kelihatan ini ada muncul titik hijau sama titik merahnya. Ujungnya ini kita tarik teman-teman. Nah, ini kita tarik sampai mana? Sampai sini, sampai keluar. Sambil pencet shift supaya lurus ya. Kalau nggak pakai shift dia ke atas ke bawah gini. Tapi kalau pakai shift, kita pencet shift dia lurus. Kita tarik ke atas nggak akan bisa. Oke, kalau udah kita lepas. Nah, kita tampilkan sekarang slideshow ya di F5. Nah, sudah jalan tapi cepat sekali. Oke, kita akan mengatur atau meng-setting tentang kecepatannya. Tadi animation pen-nya sudah dinyalakan kan di sebelah kanan. Nah, ini sudah muncul di sini. Picture 5. Kemudian kita akan atur settingannya. Settingannya gimana, Pak? Anak panah ke bawah ini, teman-teman. Anak panah ke bawah ini kita klik, pilih timing. Ya. Timing di sini paling atas adalah start. Start di sini tersedia on click, with previous sama after previous. Artinya apa? Artinya adalah ini waktu kapan si animasi ini atau si GIF ini memulai tugasnya, bergeraknya kapan. Nah, kalau on click berarti dia akan bergerak ketika kita sudah klik. Misal contoh tadi ya, saya tampilkan sekali lagi ya. Ini dia nggak akan jalan dulu teman-teman sebelum mouse-nya ini saya klik, atau mungkin keyboardnya saya pencet spasi atau enter ya. Tapi ketika saya klik, nah dia baru bergerak. Jadi anak panah ke bawah, timing yang on click ini berarti menentukan dia bergerak ketika kita klik. Kalau with previous berarti dia akan berjalan atau mulai kegiatannya itu bersamaan dengan sebelumnya. Nah, sedangkan teman-teman lihat di sini dia picture 5, di atasnya nggak ada lagi animasi yang lain. Maka dari itu bisa dikatakan ketika dia paling atas kemudian kita pilih with previous, maka dia akan langsung menggerakkan dirinya atau menjalankan tugasnya berbarengan dengan kita menampilkan si backgroundnya. Jadi ketika kita slideshow dia akan langsung berjalan. Maka kita pilih yang with previous. Untuk delay ini berarti memberi jeda sedikit waktu antara ketika teman-teman sudah mengeplay atau slideshow itu dikasih delay berapa lama. Saya kasih 0 saja. Nah, untuk duration ini di sini ditentukan 20 detik sampai 05. Nah, kalian mau berapa? Ini tanpa milih ini juga bisa teman-teman. Ini kalian ketik langsung di keyboard aja bisa. Misalnya saya bikin 15 gitu ya. Nanti satunya sudah otomatis second. Nah, bawahnya ini apa? Repeat. Kita mau ngulang si laki-laki ini jalan terus jogging berapa kali. Nah, saya kalau ini diangkat jelas ya, berarti dia 2 kali, 4 kali, 5 kali sudah jelas. Nah, yang until next click berarti ketika kita klik tombol mouse kita atau tombol keyboard kita, maka dia berhenti. Tetapi kalau end of slide, dia akan berhenti ketika slide-nya sudah pindah ke slide yang berikutnya. Kita pakai yang ini aja dan kita oke. Coba kita tampilkan. Ya, udah ya, jadi ya. Oke. Seperti itu. Kalau dirasa kurang cepat, dikurangi tadi durasinya. Ya, sampai sini ini masukannya. Ini baru satu animasi. Sekarang saya menambahkan satu animasi lagi. Insert, kemudian picture. Saya upload yang cewek tadi. Nah, yang cewek, saya pengen bikin cerita. Si cewek ini jogging, tak besar itu berapa? Joggingnya di ke kiri ya berarti, dan di belakangnya si cowok. Kita putar dulu, masuk ke format picture, kemudian kita rotate. Mana
ini flip horizontal supaya hadapnya ke sana. Nah, sudah. Kita akan tambahkan rumusnya, yaitu tadi animation, kemudian pilih add, kemudian pilih more motion path, kemudian ini ke kiri kita pilih yang left. Nah, kita tinggal klik di sini, kemudian kita tarik kapan dia keluarnya sambil pencet shift supaya cek. Nah, udah keluar. Oke, kalau sudah kita masuk ke timingnya lagi. Oke, di sini kita berarti ulangi with purpose, kemudian di sini saya bikin 15 detik lagi, repeatnya until on set. Sama kan? Nah, coba kita tampilkan. Nanti teman-teman menemukan sesuatu yang janggal atau tidak? Ya, udah jogging ya. Lihat, tadi saya pengen ceweknya di belakangnya. Nah, ada yang janggal nggak teman-teman? Sekali lagi ya, kita lihat mereka berlari berpapasan. Nah, ini lihat, perhatikan ketika mereka berpapasan harusnya ceweknya di belakangnya. Nah, itu ceweknya jadi di depannya. Ini mirip dengan Scratch yang kita bahas di semester 1 dulu, dimana ketika kita memasukkan kalau dulu masukin spread belakangan maka dia di depan. Kali ini juga sama, memasukkan ini animasi ini belakangan, dia akan di depan. Kita akan bikin dia di belakang. Caranya adalah klik kanan, send to back, klik, nanti dia di belakangnya. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, teman-teman bisa nambahkan mungkin awan, mungkin burung, mungkin apapun. Nah, itu kalian bisa membuatnya. Sangat mudah ya teman-teman. Yang lama adalah bikin konsepnya sama menentukan isiannya. Oke. Nah, tugas teman-teman silahkan buat seperti ini, satu slide saja, menggunakan minimal 2 GIF minimal ya. Kalau tadi misalkan yang saya kasih contoh yang SpongeBob tadi itu berarti ada 4 GIF. Tadi ada Patrick yang digendong, kemudian SpongeBob sama Squidward, kemudian ada meteor yang mengejar. Berarti ada 4 GIF. Nah, teman-teman minimal 2 GIF saja. Cari aja, kalau mau bikin 4, mau bikin 5, bikin 6 GIF ya silahkan. Yang penting slide-nya cuma 1, kemudian tinggal di atur seperti ini. Ya, mungkin untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini teman-teman. Mohon maaf karena tidak bisa menemui saya langsung, tapi saya buatkan video ini. Silahkan nanti diikutin langkah-langkahnya. Apabila kurang paham, diulang lagi videonya aja atau dispasi dulu. Kalian mau praktekin lagi juga boleh. Ya. Kemudian sudah selesai dikumpulkan di Classroom. Oke, sudah saya buatkan di GC-nya. Teman-teman tinggal upload di situ. Deadline-nya adalah 1 minggu. Jadi tolong di jam ini kalau bisa selesai langsung dikumpulkan. Apabila belum selesai, dikumpulkan di minggu depan. Batas pengumpulannya adalah minggu depan. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati semuanya. God bless.